Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiy wa rasulah ba'da. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sama-sama kita hormati Ketua Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Metro Al Ustadz Dr. Mustoto MPDI beserta tim rombongan. Ahlan wa sahlan, selamat datang para ustadz, para mubalik di Masjid Baitur Razak, pimpinan cabang Muhammadiyah Metro Timur. Yang sama-sama kita hormati Ketua PCM Metro Timur Bapak Dr. Isanda Khalfani beserta jajaran pleno yang hadir pada kesempatan kali ini, Ustaz Aswandi, Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Metro Timur Bunda Hartini beserta jajaran pengurus Ortom Metro Timur yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, sehingga kita bisa melangkahkan langkah kita, menggerakkan hati kita untuk berkumpul di Masjid Baitur Razak ini dalam acara Safari Ramadan KMM Kota Metro bersama PCM Metro Timur. Salawat iring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada umatnya yang senantiasa istiqomah terhadap ajarannya, dan semoga kelak kita yang hadir di sini layak dan pantas diakui sebagai umatnya sekaligus mendapatkan syafaat yaumil akhirati. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita membuka acara kita pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Agus Gunawan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PCM Metro Timur kepada Pak Ihsan, dipersilakan. Nah, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Puji syukur pada Allah, hari ini kita dapat bermuajahah, bertadarus, berliqa' dengan niat Allah dalam kegiatan pengajian yang diadakan kerjasama dengan Masjid Baitur Rozak, PCM, PCA, khususnya Prof Mubalih Muhammadiyah PDM Metro. Ahlan wa sahlan KMM PDM Metro atas kehadirannya. Ini hujan-hujan ini enaknya menunggu buka puasa, tapi mudah-mudahan reda hujannya dan banyak kawan yang hadir, teman-teman yang hadir. Yang kami hormati PCA Metro Timur Bu Hartini dan jajarannya, pengurus masjid Baitur Rozak, pemuda Muhammadiyah Metro Timur hadir, ada LPCR PDM Metro, majelis PCA, Oktong, dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan semakin mendekat azan maghrib semakin ramai. Tadi Mubalih Muhammadiyah ketua majelis Muhammadiyah PDM, dia telepon sama Pak Mustoto, Ustadz datang nggak? Ya datang nanti menjelang azan katanya. Aduh, kalau menjelang azan mah tinggal makan doang, nggak dapat ilmunya. Ya, jadi alangkah baiknya ya hadir sebelum azan. Tadi saya juga dihantar, tadi hujan-hujan pakai mobil. Ya, kami terima kasih atas kehadirannya semua, dan nanti kami minta tim pendiri ISTI Muhammadiyah Hamka setelah tarawih kita rapat bersama. Mudah-mudahan setelah rapat sama bendahara diajak makan tengkleng nanti. Beliau lagi telepon Bank BNI Syariah.
Yang kedua, mungkin di antara kita yang berkenan dan diluaskan rezekinya untuk sama-sama beramal jariah dalam rangka pendirian SD Muhammadiyah Hamka. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita, karena Metro Timur belum ada SD-nya. Mudah-mudahan akan tercapai cita-cita niat baik kita semua. Tidak panjang lebar supaya penceramannya juga panjang. Terima kasih atas kehadiran semua. Nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Pak Ihsan. Selanjutnya sambutan dari perwakilan tim Safari Ramadan KMM Kota Metro. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua KMM-nya langsung, Pak Ustadz Dr. Mustoto MPDI, sekaligus tausiah Ustaz. Iya. Kepada Ustadz Mustoto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya yang kompak. Makan ayam di musim panas. Yang jawab salam utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Dr. Haji Ihsan Dakolfani selaku senior kami, orang tua kami, pimpinan cabang yang banyak memberikan support. Beliau sangat baik dengan kami ketika promosi. Beliau ini yang menggolkan cari luanya itu luar biasa. Pak Haji matur nuwun dan terima kasih, moga-moga jadi amal soleh. Pada para pimpinan ada Pak Haji Aswandi, Mas Joni, ada LPCR, Mas Jenny, iya ada Pak Dedi, Pak Guritno, dan semuanya gak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami hormati semuanya, juga ibu-ibu sekalian. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Haji atas perkenannya kami diberi kesempatan untuk bisa bermuajahah, bersilaturahim dengan PCM Metro Timur yang ditempatkan di masjid yang bagus sekali ini, Masjid Baitur Rozak. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat dan dalam kebaikan. Kemudian ini kami serombongan dari KMM. KMM itu Korep Mubalik Muhammadiyah. Korep Mubalik Muhammadiyah itu merupakan wadah dari Mubalik Muhammadiyah, jumlahnya banyak, kemudian diwadai dalam sebuah korep. Kami hadir di sini bersilaturahim, kemudian sosialisasi, memperkenalkan tentang KMM yang sebenarnya Korep Mubalik daerah Kota Metro ini sudah lama, tahun 2010-an, 2013-an, periode lagi
2018-an sebelum kita itu. Udah lama sebenarnya. Dan di periode kami ini baru 3 Maret yang tahun lalu kami di SK-kan KMM di kota metro ini. Saya yang dituakan di KMM di Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Metro, bendaharanya Pak Dwi Susanto. Mana beliaunya? Kepala Sekolah SMK Mutu, Wakil Ketua Takmir Masjid, dan beliau Ketua Majelis Tabligh. Kemudian itu Pak Agus Gunawan, beliau koordinator KMM Metro Timur. Ada yang belum kenal Ustadz Agus Gunawan? Salah kenal mulih, Pak. Kemudian ini namanya Pak Hafid Al-Atok, Hadi Mulyo, beliau sehari-harinya di SD Muhammadiyah, koordinator KMM cabang Hadi Mulyo. Banyak beliau perjuangan, ide-idenya yang bagus yang membangun untuk KMM kita ini. Ini sampingnya adalah Ustadz Yusuf Ramdan, nanti yang mengisi materi dai muda yang perlu kita orbitkan. Beliau koordinator KMM dari Metro Barat. Menantunya Pak Wahyudi yang sehari-harinya di Pondok Pesantren Darul Mutakin, sehingga ketika pertemuan-pertemuan mubalik itu beliau itu ahli taksin, Pak. Suka ngajari taksin, kita belajar taksin sama Mas Yusuf, dia adalah seorang hafiz. Alhamdulillah. Sampainya Mas Eko Yunanto. Ada yang belum kenal Eko Yunanto? Ini kepala SMA 2 Muhammadiyah di komplek itu. Di Imopuro koordinator KMM Metro Pusat. Sampainya Ustadz Muhammad Munif, ya, seorang dai andalan, mubalik andalan dari KMM. Ilmunya banyak, suaranya cukup bagus. Sampainya sering disebut dengan Mr. Distur, ya, Mas Distur. Beliau yang juru kamera, Pak, ahli IT, gitu, kerjanya YouTuber. Tapi beliau ini tamatan S1-nya sarjana keperawatan dari Aisyah Yogyakarta, Muhammadiyah Tulen. Jadi dia itu ahli sontek menyontek. Kalau ada ibu yang sakit disontek dengan Mas Distur. Ya, mudah-mudahan nanti ilmunya sebagai keperawatan itu termanfaatkan. Masih lengkap alat-alatnya tentang kesehatan itu. Itu Mas Distur, tinggalnya di Hadi Mulyo. Yang datang namanya Ustadz Garyanto. Nah, itu. Sementara kenal Ustadz Garyanto mulih. Ayo suruh ke depan. Kalau nggak ke depan nggak dimulai. Beliau adalah Ketua Majelis Tabligh Daerah. KMM ini di bawah Majelis Tabligh. Jadi bentukannya Majelis Tabligh ya KMM kita ini, dan beliau yang SK-kan kita. Maka kita harus hormat, nggak boleh aneh cabut SK-nya ya. Alhamdulillah. Sampingnya ini adalah Ustadz Wiyanto, koordinator KMM Metro Utara. Dia aktif mengajar di Pondok Pesantren Darul Arkom dan dulu menjadi musyrifnya, kiainya yang madok bangkrong di Pondok Pesantren Darul Arkom yang dulu pernah mati. Pondok Darul Arkom itu tahun 2002 mati. Terus aliyah itu agak begini, Pak, karena nafasnya Darul Arkom mati di tahun 2011. Ketika itu saya diamanah jadi kepala MA aliyah itu, kemudian saya hidupkan kembali di tahun 2011 dan sampai sekarang
tumbuh subur, dan beliau Ustadz Uyanto ini adalah pengasuhnya. Baik jamaah sekalian, Safar Ramadan ini telah kami laksanakan mulai tahun 2024. Setelah kami di-SK-kan oleh Ustadz Garyanto, kemudian kita mulai untuk safari. Dan ketika tahun 2024 kemarin kami belum berkesempatan untuk bersafari di cabang Metro Timur. Dan safari kita ini seluruh kota metro, cabang-cabang semuanya. Dan alhamdulillah ini safari yang pertama. Yang kemarin kita di Metro Selatan, safari yang kedua, karena tahun 2024 kemarin kita safari di Metro Selatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan bahwa kami ini perkumpulan para mubalik. Kemudian kita kumpulkan para pimpinan cabang, pimpinan ranting masjid waktu itu oleh daerah PDA di Masjid Mujahidin untuk mendapatkan data mubalik dan mubalighah dan juga masjid-masjid yang ada di kota metro. Alhamdulillah terlaksana. Dalam data yang terkumpulkan ada 70-an sekian mubalik yang dapat kami data. Mubalighahnya Muhammadiyah ada 30-an sekian, sehingga mubalighah Aisyah itu ada 100 lebih sedikit. Setelah itu kami mengadakan jadwal Jumat, Bapak Ibu. Penjadwalan jadwal Jumat ini baik masjid-masjid Muhammadiyah ataupun yang non Muhammadiyah. Alhamdulillah ada 14 Mas Joni yang telah bergabung dengan kita. 60%-nya itu dari Muhammadiyah, yang 40% yang masjid umum yang bergabung dengan Muhammadiyah. Metro Timur yang bergabung dengan KMM dalam penjadwalan khutbah Jumat itu Masjid Al-Muhajirin di SMK 2. Setiap Jumat 1 dan 2 kayaknya ya, 2 kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengadakan sarasehan. Kita kumpulkan para mubalighah. Yang pertama kali itu di Gedung Ahmad Dahlan. Setelah itu di periode kemudian kita mengadakan pembinaan, Bapak Ibu. Mubalighah itu kita upayakan kumpul bareng dalam sebuah pembinaan. Karena menurut kami ini sangat penting sekali. Mubalighah itu tidak hanya ngisi pengajian, namun juga mestinya mendapatkan pengajian itu, tidak hanya menyampaikan. Mubalighah juga mestinya ngaji. Diwadai oleh KMM ini, nanti diarahkan oleh PDM sebagai pemantiknya, dan nanti ada materi-materinya, diantaranya tahsin, kemudian retorika dakwah, kemudian problematika dakwah. Banyak yang bisa dilakukan dalam pembinaan pertemuan korp mubalik itu, khusus mubalighah itu secara berkala. Karena mubalighah ketika itu belum begitu berjalan dengan baik, bahkan dari majelis tablignya Aisyah masih menanyakan konsultasi dengan kami untuk membuat KMA Korp Mubalik Aisyah, sehingga beberapa kali pertemuan mubalighah dijadikan satu. Nanti akan kita buat sebuah materi yang secara tersusun gitu, materi ngaji termasuk khatib. Doakan program ini bisa berjalan dengan baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai 2025 ini kami sampaikan kita belajar mengkondisikan, walaupun tidak dipaksa, tentang penjadwalan Jumat itu. Baru dimulai bulan Januari kemarin.
Sehingga dalam perjalanan yang kita masih belajar ini, hal yang sangat-sangat wajar kalau banyak kekurangan. Bahkan kita perlu belajar senior kami seperti Pak Ihsan selaku senior, Pak Suwandi juga selaku senior, bahkan kakak pertama Sunggopong. Ya, Pak Suwandi itu. Pertama di mana? Kakak pertama di mana? Kakak pertama di mana? Kakak pertama saya itu dari saya, itu kakak pertama dari saya. Baik. Kemudian kita ada majalah, Pak. Ada majalah pencerah tabligh. Alhamdulillah sudah terbit yang ketiga kalinya. Minggu ini insya Allah kita menerbitkan majalah yang keempat, bisa di-download. Biasanya kami share di grup Ahmad Dahlan. Dan itu majalah itu di-upload di situs resmi. Itu yang masih nebeng tapi situsnya itu. Dan mungkin nanti Ikhwan PDM bisa mengakses situs itu. Dan kegiatan-kegiatan KMM seperti ini kemudian masuk di Tabligh TV, masuk di Tabligh TV. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir dalam program kita ini, kita mensosialisasikan minimalnya pendataan untuk petugas imam dan khatib Idul Fitri, atau kalau memungkinkan bisa dari KMM, wadah daripada Mubaligh Muhammadiyah itu, yang kemudian menjadwalkan lapangan-lapangan dari Muhammadiyah sekota Metro. Minimalnya kami punya data yang akan kami upload, data-data itu tentang petugas-petugas Idul Fitri. Syukur-syukur juga bisa jika diperlukan dari KMM itu untuk menjadwalkan tentang petugas-petugas itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka mohon supportnya, bantuannya kepada Bapak Ibu, para pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Metro Timur, supportnya, dukungannya agar KMM ini lebih baik dari periode-periode yang lalu. Terakhir saya ingin menyampaikan, ada dalam sebuah diskusi mengembangkan ranting cabang dengan mengembangkan amal usaha sekolah, itu kira-kira mudah mana? Ya, mengembangkan ranting, mengembangkan cabang Mas Jenny LPCR itu dengan mengembangkan amal usaha sekolahan perguruan tinggi, ini mudah mana? Rata-rata jawabannya mudah mengembangkan amal usaha. Kenapa? Mengembangkan ranting cabang ini semuanya ikhlas beramal, ora ono sing dibayar. Tahun 87 saya itu sudah mengedarkan list untuk mencari dana membuat TK Aba. 87 nyepeda sampai gaya baru. Bahkan para pimpinan cabang, pimpinan ranting itu kemudian malah mengeluarkan uang, mengeluarkan kantong. Bahkan ketika mendirikan amal usaha masih awal, sekolah-sekolah awal, anggota pimpinan ranting cabang itu yang mengeluarkan sokongan, mengeluarkan dana untuk membiayai operasional ataupun gaji para guru-guru itu. Kalau di sekolahan dapat mukafaahnya, tapi kalau di cabang ranting ya ikhlas beramal, Pak. Bahkan kita mengeluarkan. Namun jamaah sekalian, apa yang kita lakukan di cabang ini, di ranting, sebuah perjuangan yang kita harapkan, ya badaguna fadlam minallah wa ridwana, kemuliaan dari Allah, berkah dari Allah, kebaikan dari Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah yakin
bahwa hidup kita dirahmati Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka liyajzahum ahsanu ma'amilu, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah ini, organisasi ini, kita berjuang di ranting, di cabang, nggak dapat rezeki, tapi yakin rezeki kita di tempat lain. Perjuangan kita di sini dengan ikhlas, nanti rezeki kita di tempat lain. Maka di Muhammadiyah ini Bapak Ibu, luruskan niat, luruskan niat. Kalau enggak lurus niatnya, itu bisa kecewa karena gesekan-gesekan dinamika di Muhammadiyah itu luar biasa. Maka luruskan niat agar jadi sebuah amal. Rezeki kita mungkin tidak di sini, tapi kita bisa di tempat lain. Yang jelas Allah pasti akan membalasnya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, bahwa tidak ada balasan dari kebaikan itu illal ihsan, kecuali juga kebaikan. Bahkan wa yazidu min fadli, Allah lebihkan karunia-Nya, Allah lebihkan keberkahannya, Allah beri lebih kebaikannya bagi pejuang-pejuang yang tanpa pamrih itu, yang menguri-uri menghidupkan cabang ataupun ranting, yang semata-matanya ya betaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Kita yakin itu, kemudian ditutup di ayat itu wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka itu. Rezeki kebaikan yang kita terima terkadang kita dapatkan yang tidak disangka-sangka. Kita tidak mengira, tidak menyangkakan itu, tapi rezeki kita terima karena sebenarnya itu merupakan balasan yang Allah berikan kepada kita karena perjuangan kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu, kepada kawan-kawan KMM. Itu ada Ustadz Mukhlis juga yang dari KMM menyempatkan hadir. Terima kasih Ustadz, jauh-jauh dari Metro Barat sang pencerah sampai di sini membersamai kita. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Terima kasih Bapak Ibu dari cabang Metro Timur. Dan mohon dimaafkan jikalau kami KMM ini ada suatu hal yang kurang berkenan. Kami minta waktu untuk mengadakan sosialisasi, kemudian mengadakan silaturahim tentang KMM, dan nanti tentang data untuk Idul Fitri itu nanti bisa disampaikan melalui koordinator Ustaz Agus ataupun dengan yang lainnya, sehingga terkumpulkan data, ataupun nanti dari KMM yang menjadwalkan, monggo kami ikut saja. Demikian, hadanallahu iyyakum ajma'in, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Dr. Mustoto. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas kunjungannya. Selamat datang Pak Dr. Gerianto. Dan terima kasih juga kepada tim KMM, tim Safari Ramadan yang sudah berkunjung bersilaturahmi di sini. Terima kasih Ustadz atas informasi yang diberikan. Selanjutnya, tausiah menjelang berbuka. Ya, kita masih ada waktu 17 menit lagi. Ya, informasi kita berbuka pukul 18:15. Ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 17:57. Kalau itu kecepatan 8 menit. Jadi patokan jam yang ini. Jadi masih ada waktu 17 menit. Dipersilakan kepada Ustadz Hamdan Yusuf, ya, Ustadz muda, ya, dai muda, pemuda Muhammadiyah juga ini, ya. Dipersilakan Ustadz.
Kalau misalkan masih ada waktu untuk tanya jawab, dipersilakan nanti Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan samakan saya sama Ustadz Mustoto ya Pak. Nengok Ustadz Mustoto baru salam itu semuanya langsung nengok semua. Mesti zamane semua no. Apalagi Ustaz Aswandi. Ya, ya. Biasanya kalau ada murid bicara di depan guru itu ndelalah murid itu ndadak jadi bodoh Pak. Kalau ada murid tiba-tiba bicara di depan guru itu ndadak jadi bodoh. Jadi mungkin kita cukupkan apa gimana Ustaz? Ya. Al-Mukarram yang sama-sama kita muliakan, kepada pimpinan cabang Metro Timur dan jajaran Korp Mubalik Muhammadiyah Kota Metro. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada kita. Berbagai macam kenikmatan Allah berikan, mulai dari bangun tidur itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan kita untuk beribadah di hari ini, bulan puasa, ibadah siyam bulan Ramadan, kemudian tilawatul Qur'annya, kemudian ibadah-ibadah lainnya yang sudah kita perjuangkan hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya bermohon mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang sudah kita perjuangkan di hari ini seluruhnya diterima sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik alaih. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan ini sudah masuk fase kedua, Pak. Kita sudah masuk sesi kedua. Terasa atau tidak terasa, Pak ya? Terasa enggak ini? Kalau nggak terasa ngapain berarti? Kalau saya sangat terasa. Ya. Sangat terasa sekali, ternyata waktu terus bergulir, hari terus berganti, tanggal terus menambah sampai hari ini ternyata sudah tanggal 13 Pak Bu. Sudah tanggal 13. Sebelum saya menyampaikan beberapa kalimat ke depan, coba monggo dijawab dulu Pak Bu, di dalam hati aja tapi ya. Sampai dengan detik ini sudah berapa rupiah kita keluarkan di bulan Ramadan ini untuk memberikan iftar kepada saudara kita? Monggo dijawab dulu dalam hati. 5.000 kah? 10.000 kah? 100.000 kah? 200.000 kah? Atau bahkan belum sama sekali? Pertanyaan kedua, sudah berapa ayat Al-Quran yang sudah kita baca selama 13 hari mulai dari tanggal 1 sampai dengan hari ini? Dijawab dalam hati aja Pak. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 30 juz, 32 juz. Nah kok iso? Nah,
tambahan jus mangga, jus alpukat, jus buah naga. Ya. Atau bahkan belum satu ayat pun dibaca. Ya, kita refleksi sedikit. Dijawab dulu dalam hati, apakah sudah hatam atau belum. Selanjutnya, apakah sudah kita lazimi, kita maksimalkan puasa kita dengan sebaik-baiknya puasa, dengan sebenar-benarnya puasa, bukan hanya memaknai puasa sekedar menahan dahaga dan lapar. Karena secara bahasa puasa al-imsak, menahan. Ya, menahan apa? Menahan dari makan dan minum. Ini level yang rendah. Orang memaknai puasa hanya memaknai bahwa puasa itu menahan makan dan minum. Ini level rendah. Atau puasa kita sudah kita maknai sebagai puasa yang sebenar-benarnya puasa. Menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu, menahan diri untuk tidak bermaksiat, menahan diri untuk tidak marah, menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan diri untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita berada di level mana? Dijawab dulu dalam hati. Nah, ini adalah bentuk muhasabah kita di pertengahan bulan Ramadan ini. Karena biasanya awal-awal Ramadan itu seluruh kaum muslimin berbahagia, bersemarak semangat dari ujung timur ke barat, khususnya di Indonesia. Kita cek di setiap masjid umumnya ketika awal Ramadan seberapa banyak isi jamaahnya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, hatta isya dan tarawihnya, yang orang itu belum pernah sama sekali mungkin di luar Ramadan, nggak pernah sama sekali dia qiyamul lail, Ramadan hadir, muncak bejubel sampai keluar masjid, sampai keluar shaf, penuh masjidnya. Hari pertama penuh, hari kedua semakin ada kemajuan, Pak. Hari ketiga semakin maju lagi, hari kelima makin maju lagi, sampai hari ini, Pak. Hari ini tanggal 13, saya yakin insya Allah banyak masjid-masjid yang semakin berkemajuan dalam softnya. Awalnya soft 15 soft, 10 soft, hari kedua maju jadi 9 soft, maju maksudnya. Atau ada masjid yang semakin akhir Ramadan semakin berkemunduran. Ini repot ini ya, semakin mundur ini. Apanya yang mundur ini? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kesempatan sore hari ini kita mungkin lebih ke refleksing, muhasabah bagi kita semua. Karena muhasabah menjadi amalan sangat penting. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hitunglah diri kalian masing-masing. Hitung diri kita masing-masing. Hitung setiap apa yang sudah kita kerjakan, apa keburukan sudah kita kerjakan, dosa, apakah kita sudah beristighfar, apakah kita sudah bertaubat pada Allah atau belum. Qabla an tuhasabu, sebelum datangnya hari di mana yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak ada manfaatnya seberapa banyak harta, seberapa banyak anak, seberapa banyak istri, kalau kata Ustadz Mustoto, walaupun cuman bicara aja kan gitu. Berani Ustadz. Kalau saya nanti ngikut, kalau Ustadz Mustoto maju, saya maju insyaallah. Berani. Saya Pak. Oh, kayaknya enggak. Susis, suami sieun istri. Ya, jangan-jangan seperti itu. Nah, sudah banyak hari kita lalui. Nah, artinya ketika sudah dimuhasabah, ketika sudah kita cek, kita sudah hisab diri kita sendiri, maka yuk kembali. Artinya hari ini menjadi awal, karena awalnya sudah berlalu.
Ternyata kita sudah lewati hari-hari tidak maksimal. Mulai hari ini yuk maksimal. Kencangkan ikat pinggang kita, kencangkan azam kita, kuatkan tekad kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang biasanya tidak pernah hatam Al-Quran, bulan Ramadan ini hatam insya Allah. Satu kali hatam bagus, 2 kali hatam bagus, tidak bisa hatam bagus, tapi ada usaha di situ, ada usaha. Karena hatam dan tidak hatam tergantung bacaannya juga, ya, tergantung bacaannya juga. Ada bacaannya yang pelan-pelan, tartil, setiap ayat dia baca, kemudian setelah itu dia maknai juga, dia renungi juga setiap ayatnya. Setelah itu dia renungi, kemudian dia amalkan, ya, sedikit demi sedikit bertambah, ya. Namun bertambahnya sedikit, berbeda dengan yang mengejar kuantitas jumlahnya, tidak apa-apa, ya. Karena al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barara, seorang yang mahir dalam Al-Quran bersama malaikat nanti di akhirat, digandeng oleh malaikat untuk menuju surga, itu bukan yang hanya banyak bacaannya saja, namun merekalah yang mahir, pandai membacanya, paham maknanya, mengamalkan isi kandungannya. Nah, kita mudah-mudahan bisa mencapai pada tingkatan tersebut. Hadirin sekalian, keluarga jamaah di Masjid Baitur Razak ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti saya sisakan waktu beberapa menit sebelum berbuka, jam 8:09, untuk kita mengangkat kedua tangan kita fokus, kita coba minta dengan setulus hati kita minta dengan seikhlas hati kita, dengan setinggi-tingginya istislam kita, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara amal yang bisa diperjuangkan selama Ramadan untuk bisa memaksimalkan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik adalah memperbanyak doa, kasratud doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam rentetan ayat-ayat tentang siyam, ayat-ayat puasa, mulai dari ayat yang diwajibkannya puasa 183 sebelah kiri paling atas. Saya hafalin dulu tadi, ya, urutannya. Ini apa? Ya, insyaallah. Sebelah kiri paling atas. Ayat 186 paling bawah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang memperbanyak doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Kata Allah Subhanahu wa taala, falyastajibu li, pasti. Nah, ada lam taukid di situ. Pasti, sungguh Allah akan kabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa hambanya selama bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Namun perlu kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala cara mengabulkan doanya. Jangan sampai kita beristi'jal dalam doa. Isti'jal dalam doa itu apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ada sebuah riwayat bahwa mahwal isti'jal, para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, mahwal isti'jal ya Rasulullah, apa itu isti'jal? Yaqulu da'autu rabbi falam aral istijabah. Saya selalu minta kepadamu ya Rabb, saya berdoa kepadamu pagi, siang, sore, malam. Ramadan ini saya doa, Ramadan lalu saya doa, Ramadan kemarinnya saya doa, terus setiap Ramadan saya minta, tapi kok belum dikabulkan ya Allah. Kalau gitu saya sudah saja. Ini namanya isti'jal. Karena Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Singkat saja, tidak dipanjang lebarkan karena sudah 8:12. Yang pertama, metode yang pertama Allah mengabulkan doa dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahmin. Setiap muslim yang berdoa di dalamnya meminta kepada Allah kebaikan tanpa dibarengi dosa, korupsi,
Kalau korupsi 100.000 boleh nggak Pak? Nggak boleh ya. Tapi itu kelas teri kayaknya itu ya. Bukan teri, cucut. Ya. Berapa? Ya itulah ya. Wala qati'atur rahmi, tidak juga ada hijab penghalang doa yang kedua, tidak memutus silaturahmi. Illa a'tahullah, kecuali pasti Allah kabulkan. Kecuali Allah pasti kabulkan dengan 3 cara. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watuhu, pasti Allah kabulkan dengan seketika itu juga, dengan segera. Nah ini segera Allah kabulkan. Pagi doa, sore terkabul. Bulan ini doa, bulan depan sudah terkabul. Ini yang pertama. Atau yang kedua, kalau tidak terkabul dengan cepat, dalam waktu cepat atau waktu tertentu, maka bisa jadi yang kedua, imma an yudakhiraha lahu fi daril akhirah, Allah tangguhkan doa itu menjadi pahala, nilai pahala, kemudian dijadikan nanti akan dipetik di darul akhirat. Itu akan menjadi amal kebaikan. Setiap doa yang kita tunggu ada kebaikan, di situ ada pahala, ada nilai pahala. Atau yang ketiga, bisa jadi yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlahu, atau Allah Subhanahu wa taala akan hindari dia dari keburukan yang semisal. Artinya apa? Orang yang sering berdoa bisa jadi dia akan menjadi lebih soleh. Yang sebelumnya ahli maksiat, dia meninggalkan keburukan itu. Dia biasa berkata kotor, lidahnya jadi terjaga gitu. Hati biasanya suudzon dan seterusnya, dia bisa terjaga. Ini 3 metode pengabulan doa. Kalau tidak dikabulkan, terus doa, minta dan minta terus. Yang kecil kita minta, yang ringan kita minta, sedang kita minta, besar kita minta juga. Yang paling repot kalau minta yang tidak, ini nggak boleh. Minta sesuatu yang kita butuhkan. Minta sesuatu yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan boleh diminta. Yang kecil, yang ringan, yang besar. Nah, demikian singkat yang dapat saya sampaikan, sudah masuk ternyata. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Bukalah dengan yang manis-manis. Kalau yang sudah beristri bisa berbuka melihat istrinya. Yang bujang ngelihat masa depan yang masih gelap. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna